Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam kita junjukkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana? Ada masalah tentang keuangan keluarga ibu-ibu? Pasti Ada ibu-ibu ya. Jadi permasalahan keuangan itu kita hadapin ibu-ibu ya. Jadi kita akan membahas tentang modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama mengelola keuangan keluarga, cermat meminjam dan menabung, dan memulai usaha ibu-ibu. Jadi untuk hari ini ibu-ibu, tujuan dari kita pertemuan hari ini mengerti bagaimana membuat pengeluaran seimbang dengan pendapatan ibu-ibu. Jadi kita akan merencanakan bagaimana keuangan itu seimbang, Bu, kebutuhan dan keinginan ibu-ibu sekalian. Poster ini ya, Bu ya. Iya, Mbak. 1, 2, 3. Stop gali lubang, tutup lubang dalam berhutang. Rencanakan penggunaan uang dan kendalikan pengeluaran. Menabunglah sejak awal sedikit demi sedikit asalkan rutin. Buatlah pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk berhutang. Oke, terima kasih Ibu. Saya lanjut ya Ibu-ibu ya. Oke. Kita berdiri sama-sama Ibu-ibu. Ayo kita game hari ini. Saya akan memulai menghitung ibu-ibu ya. Dari Ibu Isna ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dari 8 ini saya akan memanggil ibu-ibu dengan urutan ibu-ibu ya. Misalnya saya panggil 1, Ibu Isna ini bilang gini, gaya Jepang ya. Hai. Oke. Tapi ketika saya bilang 0, itu semuanya harus hai. Mengerti ibu-ibu? Jadi saya sebut 4, siapa? Hai. Ibu-ibu hai ya. Oke, saya mulai ya. Konsentrasi. 5. Hai. Oke, yang pertama masih bingung ya ibu. 0. Hai. 3. Hai. 6. Hai. 1. Hai. 0. Hai. 8. Oke, terima kasih ibu-ibu. Itulah speaking kita pada hari ini. Singkatnya, jadi kita harus konsentrasi ibu-ibu ya. Terima kasih. Ayo ibu duduk ibu-ibu. Jadi selanjutnya saya akan memutarkan video ibu-ibu. Jadi video ini tolong ibu-ibu untuk pertama saya bagi kelompok dulu ibu-ibu ya. 2 Bu ya. Silakan ini ibu berkasnya. Bagi ibu-ibu satu-satu, berdua, satu kertas saja Bu ya. Oh ini ya. Nah ini penanya kita bagi ya ibu-ibu ya, satu-satu ya. Ini ibu, satu Bu penanya Bu. Nah berdua aja Bu. Saya akan memberikan yel-yel ya ibu-ibu ya. Kalau saya bilang uang tidak cukup, ibu-ibu jawabnya ya diatur dong. Saya ulang ya. Contoh ya, uang tidak cukup. Uang tidak cukup. Ini di sini kita ada video ibu-ibu. Silakan ibu-ibu tonton videonya. Bu, berangkat. Mana uang Bu di tabungan tabungannya Bu? Ibu belum punya uang demi PKH tua. Ibu belum punya uang Bu. Ya, Ibu beli tasnya kapan dong? Aku kan pengen punya tas baru seperti teman-teman. Sakti. Bayar listrik, pulsa
telepon, sabun, rokok, bantuan, Oke, sudah ibu-ibu? Ibu-ibu sudah menonton video singkat ya ibu ya. Kira-kira apa sih permasalahan yang dihadapi Ibu Lili tadi? Kurangnya uang. Kurang uang untuk apa ibu-ibu? Kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk anaknya sekolah, untuk makan, untuk bayar token listrik, beli rokok, rokok. Jadi di sini Ibu Lili itu mendapatkan masalah karena pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Jadi besar pajak daripada tiang. Jadi Ibu Lili tadi harus memenuhi kebutuhan. Ini ada soal sedikit tentang Lili. Tolong ibu-ibu dikerjakan ibu-ibu ya. Nah, jadi dalam 1 bulan itu ada berapa hari? 30 hari. Kalau 1 minggu 1 bulan berapa minggu? 4 minggu. 4 minggu. Nah di sini Ibu Lili, ibu-ibu boleh bisa baca ya. Upah Ibu Lili per hari itu 30.000. Ia bekerja dalam 2 hari dalam seminggu. Nah coba ditulis berapa kira-kira? Dalam 1 bulannya berapa penghasilan Ibu Lili? Hasilnya sebulan tadi. Sebulannya berapa lah kira-kira? Ya, 200. Oke, dicatat dulu. Pendapatannya Ibu Lili 200 berapa tadi? Ibu Lili dalam sebulan 240.000. Dalam 1 bulan. 240.000. Oke. Sudah ibu-ibu? Nah, suami Ibu Lili Pak Rusli mendapat gaji 75.000 per hari. Ia bekerja 3 hari dalam seminggu. Coba dihitung ibu-ibu berapa pendapatan Pak Rusli? 1.000 per hari, 75.000 ya kerja 3 hari dalam seminggu. 75.000 Per hari ibu ya. Nah dia bekerja seminggu dan 3 hari dalam seminggu. Nah, ya 3 hari dalam seminggu. nah, coba dihitung per bulannya berapa dia? Iya dikali. Sebulan itu kali 3 hari, dikali 4 minggu. Kali 4 ya? seminggu sampai Nah, ibu-ibu di sini kita ada filchart pemasukan pengeluaran rata-rata per bulan Ibu Lili dan Ibu ya. Pendapatan Ibu Lili itu 30.000 per hari ibu-ibu ya. Oke. Nah, kita lanjut ibu-ibu ya. Selanjutnya tiap 3 bulan sekali Ibu Lili menerima 1.350.000. Dicatat dulu PKH-nya. PKH tiap 3 bulan sekali. 1.350.000. Lili dapat PKH-nya 1.350.000. Dan BPNT-nya sebesar 110.000. Dan BPMT-nya sebesar 110.000 ya. ya per bulan. Pusing saya Pak itu. Iya. Ya, oke. Makanya Pak ya. Ya, saya lanjut ya. Nah itu gitu nih. Nah, silakan ibu-ibu perwakilan kelompok untuk mengisikan jawaban masing-masing. Silakan Bu Pipi dulu Bu, ditempel di bagian ini. Nominalnya ya. Ya, oke, ya di situ benar. Jadi pendapatan Ibu Lili 240. Oke, lanjut Ibu Yani.
ini kuadrat. Bu Yani, pendapatan Pak Rusli ya, Bu Yani ya. Pak Rusli cari. Ditempel ya. Gitu. Pak Rusli. Oh iya iya. Nah itu langsung lah nyuruh Yani. Kalau aku udah jinguk anak kayak. Sama-sama Yani, tak apa? Untuk PKH-nya, Ibu Atika bantu saya. Yuk, ditempel di sini ya Bu. Ibu Helina bantu Bu Lina. Lina Utagalung. Pendapatan intinya ya. Artis ini kota. Inilah dia artis. Dia lagi terus. Pas itu duetnya. Urung dapat hadiah. Mentang-mentang dapat dikit 110. Campak ini. Selanjutnya kita akan menghitung pengeluaran. Oh iya. Jangan usah dibikin hari sih. Matiin mah. Ibu, ini jadi setelah kita isi tadi berdasarkan kelompok, jadi pendapatan Ibu Lili 240, pendapatan Pak Rusli 900, PKH Bu Lili terus dibagi 3 450 dan BPNT-nya 110. Sedangkan pengeluaran Ibu Lili uang jajan Dewi 10.000 dikali 6 hari kali 4 dalam sebulan 240, uang jajan Agus 240, susu Ita 150, tabungan Dewi 40, tas Agus 100.000, uang belanja harian 600, telur 40, beras 100.000, pelengkapan mandi 25, gas 20, listrik 25 Bu ya. Nah dia ada utang Bu, utang dia 80.000 per bulan Bu ya. Arisan kelompok tani 20.000, arisan PKK 10.000, pulsa telepon Pak Rusli 50.000, rokok Pak Rusli 160.000. Sedangkan total pengeluarannya 1.900.000. Pendapatan Ibu Lili tadi 1.700.000. Berarti minus 200. Jadi Bu Lili dalam sebulan pengeluarannya kurang 200.000. Ibu-ibu, jadi dari kasus Ibu Lili tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan tidak bisa ditunda dan keinginan yang bisa kita tunda, Ibu ya. Nah, kebutuhan dan yang mana keinginan, Ibu ya. Sekarang kalau bayar listrik itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Jam nggak dibayar? Kalau uang jajan? Keinginan. Nah, kalau bayar utang? Kebutuhan. Tas baru? Keinginan. Kalau arisan? Bisa nggak? Arisan di bisa. Beli makanan dan susu? Perlengkapan mandi dan cuci? Kebutuhan. Tabungan? Kebutuhan. Rokok? Keinginan. Pulsa dan telepon? Ya, terima kasih. Ibu-ibu masih ingat tepuk P2K2? Masih. Ayo kita tepuk P2K2 ya. 1, 2, 3. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Oke, terima kasih. Jadi ibu-ibu, dari kasus Lili tadi kita dapat menyimpulkan ibu-ibu ya, mana yang harus kita tunda dan yang harus kita kurangi, bahkan sampai kita batalkan Bu keinginan kita untuk menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan, Ibu ya. Dan kita sepakati pula bahwa tas, pulsa, uang jajan dan rokok merupakan keinginan. Jadi
keinginan itu bisa dikurangin ataupun dihilangkan Bu ya. Merokok dengan berhenti merokok bisa menghemat uang rokok Bu ya, bisa dipergunakan ke tempat yang lain ya Bu ya. Dan kita juga ibu-ibu harus menyusun anggaran setiap bulan agar pengeluaran dan pemasukan itu seimbang. Ibu-ibu, ini saya ada video Ibu Lili yang selanjutnya ibu-ibu ya. Jangan lupa besok datang lagi. Kita perhatikan mengelola keuangan. Mbak Dian ya? Di pertemuan bulanan kami diajarkan menghitung pendapatan dan pengeluaran rumah tangga per bulan. Setelah mengisi buku latihan, saya baru sadar bahwa pengeluaran keluarga saya jauh lebih besar daripada pendapatan. Berarti saya harus mengurangi pengeluaran keluarga. Saya harus memilah mana pengeluaran yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Keinginan harus dibatasi supaya pengeluaran kita berkurang. Untuk apa amplop ini Bu? Amplop-amplop ini akan membantu kita mengendalikan pengeluaran keluarga, Pak. Jadi, jika Ibu masukkan ke amplop listrik, dia harus dipakai untuk bayar listrik saja. Tidak boleh dipakai untuk kebutuhan lainnya. Jadi, semua pengeluaran kita mudah-mudahan begitu, Pak. Bila kita tertib mengikuti anggaran yang telah dibuat, maka pendapatan keluarga bisa mencukupi. Tapi setiap kali memakai uang, kita harus rajin mencatatnya di dalam buku catatan kas kalian. Dengan cara ini, kita bisa tahu dan mengambil langkah lebih cepat ketika kita kelebihan atau kekurangan uang. Begitu, Pak. Tunda atau batalkan keinginan. Oke, sepakati bersama anggaran bulanan keluarga ya Bu Ibu ya. Kendalikan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang dibuat, yang di amplop-amplopkan tadi. Biasakan menabung dengan disiplin, biar sedikit asal rutin. Jika perlu berutang, rencanakan dengan matang dulu ibu-ibu. Selanjutnya, kebutuhan. Kebutuhan itu harus segera dipenuhi, jika tidak akan mengganggu ibu-ibu ya. Kalau keinginan bisa ditunda, seperti tas, uang jajan tadi bisa sedikit ya, dikurangin ya. Merokok bisa ditunda. Tips menabung, tentukan tujuan menabung, misal membayar uang pangkal sekolah, modal usaha, berjaga-jaga Bu ya. Terus buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan tersebut. 3. Sisihkan uang untuk menabung, untuk tabungan sejak awal, bukan menunggu sisa pengeluaran. Menabung tidak harus banyak, asal rutin. Menabung dengan disiplin. Cara membuka tabungan ibu-ibu, ada bank dan koperasi ibu-ibu ya. Kalau bank menunjukkan identitas seperti KTP atau SIM, mengisi formulir yang di bank ya, membayar setoran awal. Kalau koperasi itu ibu menunjukkan identitas juga, KTP atau SIM, mengisi formulir keanggotaan, membayar simpanan pokok sekali selama menjadi anggota, dan simpanan wajib bulanan atau tahunan yang jumlahnya ditentukan masing-masing koperasi. Pertimbangan sebelum berutang ibu-ibu ya. Pinjam hanya untuk kebutuhan, bukan keinginan. Pilih tempat meminjam dengan modal pengembalian terkecil. Pilih waktu pengembalian sesuai pola pendapatan. Demikianlah ibu-ibu modul yang pada hari ini tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha ibu-ibu ya. Terima kasih banyak ibu-ibu sudah hadir. Semoga kita semua dengan hadir sini dapat hikmah dan ilmunya ibu-ibu ya, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan keluarga.
Terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.